Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Ya, tasyiro ya darah. Karena ini negeri yang kita cinta, kita bina, kita pupuk, kita jaga dan kita bela. Ketika dikatakan barbar, barbar itu kan primitif gitu ya, apa namanya, kacau dan apa namanya ini jahiliyah lah gitu ya. Dari itu kita sangat tersentak juga mendengar kita dikatakan provinsi barbar bersama Jawa Barat dan Sumatera Barat gitu ya. Ini kita juga apa namanya, negeri kita ini jangankan dirusak orang, ya di artinya ibarat anak kecil ini disentil aja enggak boleh ya. Kita jaga dan kita bela ini ya. Dari itu apa pernyataannya ini, tapi saya belum menonton secara utuh tentang videonya itu ya. Perlu juga kita bahas, kita bedah gitu ya, agar kita tidak salah langkah. Tapi bentuk-bentuk seperti ini perlu juga dia ini di apa namanya ya, ibaratnya mobil nih perlu juga lah dikasih polisi tidur gitu supaya nggak kencang terus dia ya. Biasa selalu bersuara terus dia. Seperti kebal hukum sepertinya ya. Itu dia. Apalagi zaman sebelum Pak Prabowo, kelihatannya dia ngomong apa saja dan tidak tersentuh. Ya. Dan sebetulnya tidak ada orang yang kebal kepada hukum di Republik ini. Siapa saja ya. Kalau dia dapat angin seperti ini terus, ini kan menciderai kita ya. Kita kalau dibilang tidak toleransi, saya pernah bertemu dengan Akporos ya. Akporos ini ketua umum dunianya orang Katolik ya. Beliau mengatakan bahwa ketika kita mengadakan pastoral, ketika Ramadan itu sekolah saya tutup dulu ketika saya jadi lurah di negeri ini, saya mengatakan bahwa ya ketika anak-anak Islam semuanya pergi ke masjid, anak Nasrani ke gereja, kita kasih perlakuan yang sama, kita biaya yang sama. Tidak ada pastoral di Republik ini yang dibiayai di APBD. Ya kita lah Kota Padang melakukan. Artinya mereka ini juga mendapatkan apa perlakuan sama oleh kita. Tetapi ketika kita dikatakan masyarakat barbar, ya ini seluruh kita ini, saya berharap juga kepada semua organisasi-organisasi yang ada di Minangkabau ataupun di luar, para perantau, memberikan surat kepada saya sebagai dukungan, bentuk dukungan moral gitu ya. Untuk melaporkan Abu Janda ini. Itu dia. Ya, kita kan institusi nih. Betul. Kita lembaga ini. Lembaga ya adat yang terhimpun dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini. Ya, kita punya advokat juga. Kita bisa laporkan secara tulis. Meskipun kita laporkan ke Polda sini aja. Kan melapor tidak harus di daerah kejadian. Di mana saja tempat kita tinggal boleh kita laporkan. Ya, masalah IT-nya, masalah adu dombanya. Jadi jangan sampai dia sepertinya membela anu tertentu, tetapi ini justru dia ini yang tidak toleran sebetulnya. Yang mengatakan kita tidak toleran, justru ini terjadinya kekacauan Ambon dulu di tahun 99 itu kan berawal cuma antara angkot cuma. Jadi ini jangan dia anggap sepele ini. Ketika apa namanya menimbulkan, memancing juga yang apa namanya ya menjago boyolalo lah dia gitu. Ya nanti terekamnya. Kita tidak berharap itu terjadi, tetapi kita dilecehkannya juga tidak mau. Makanya aparat pemerintahan, aparat kepolisian
harus menginterogasi dia ini, apa maksudnya ini, ya. Karena ketika dia tidak dia kebal hukum, justru memancing situasi yang tidak keruan-keruan, ya. Kita kan aman-aman aja antara umat beragama ini. Tidak ada kok dia menyulut bahwa kita tidak toleransi dan sebagainya. Ya. Di bidang mananya? Kapan di Sumatera Barat sebuah tempat ibadah, katakanlah gereja ya, yang belum pernah. Malah saya ikut membangun gereja, ikut mendirikan gereja yang runtuh itu, kita bangun lagi. Ya. Kita support begitu ya Mas. Iya, kita waktu gempa. Betul, Waktu gempa, ya waktu gempa 29 itu kan banyak sekali gereja yang rusak. Betul. Kita bangun lagi supaya kita tidak mau warga kita tidak ada tempat untuk mereka beribadah. Karena beribadah itu seperti juga kesehatan, seperti juga pendidikan, haknya rakyat, haknya warga. Negara menjamin setiap umatnya menjalankan ibadah menurut agamanya, kepercayaan mereka masing-masing. Jadi negara menjamin. Nah, ketika terjadi gempa, justru kita kita bangun ramai-ramai lagi. Baik. Supaya berlaku sama gitu. Ya. Ada yang mengatakan mana tuh bahwasannya umat Muslim katakanlah itu di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat ini terlalu baper, terlalu membawa perasaan begitu. Haruskah kita tersinggung dengan hal semacam ini sebagai masyarakat Manado, atau kita memang terlalu terbawa perasaan akhirnya ucapan-ucapan seperti itu kita tersulut? Hal-hal yang normal itu. Normal ya? Artinya tidak baper di sini Manado? Tidak baper, itu sangat normal. Sangat normal dan kita harus ya tersulut dengan ini berarti. Iya, saya agar seperti saya bilang tadi agar tidak terulang lagi. Kita memberikan faktor jera kepada mereka ini kan perlu. Agar dia tidak semena-mena. Nanti kalau dibiarkan terus dia akan orang penampilan yang melewek-lewek nanti dia. Tapi selama ini kalau kita lihat dia cukup tegas, cukup kuat bersuara, tak takut sama siapapun nampaknya nih Pak Nato, itu ya. Itu dia. Kita adu aja kesaktian kita sama dia. Artinya Elkam siap untuk bersuara dan melaporkan ini juga Pak Nato? Iya. Mendapat dukungan penuh dari masyarakat begitu? Itu makanya saya kepada perantau, kepada yang masyarakat di ranah Minang, tolong berikan dukungan moral pada saya dong. Kalau di organisasi ya bikin tertulis pada saya. Karena ini agar tidak maunya Elkam saja. Artinya tidak maunya Fauzi Bahar saja tidak begitu ya? Tidak maunya Fauzi Bahar saja. Tapi maunya kita bersama-sama, ya agar tidak terulang lagi. Kalau seandainya dukungan ini diberikan oleh masyarakat kepada saya, apakah ya sebaiknya tertulis? Inilah yang kita himpun. Elkam sebagai ya himpunan dari masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara hukum kepada polisi karena ia ada unsurnya. Unsur adu dombanya, ada unsur penghinaannya, ada unsur ya yang lain-lain lah. Ada agenda setting di balik semua ini. Ada yang melindungi Abu Janda Malat ini, sehingga dia berani sekali bersuara seperti itu. Iya, pasti. Orang nggak mungkin dia berani, orang tidak mungkin dia mau lakukan sesuatu tidak ada backupnya. Ya. Kalau tidak ada backupnya, tidak mungkin dia nekat seperti itu. Dan itu kita buktikan. Kita buktikan di pengadilan, kita buktikan di kepolisian, untuk dia supaya ya dipanggil. Lalu bagaimana langkah untuk pelaporan Abu Janda nih sebaiknya Malat? Dia dari mana ini? Iya harus kita lapor ke kepolisian. Kepolisian harus manggil dia. Ya, tapi saya juga heran ini ya, tadi dibilang yang dari Yusuf Kala pun melaporkan belum terpanggil juga dia. Betul. Ya. Udah sering sekali dia bersuara seperti itu. Iya. Ini memang perlu diberikan pelajaran agar negeri yang aman Sentosa ini, negeri yang melindungi semua umat beragama dan sebagainya, aman-aman saja. Jangan dibikin kacau oleh dia, jangan sok pahlawan lah. Ya. Baik, tapi sejauh ini sudah ada kurang lebih 40 ormas yang melaporkan Manado ini tentang bagaimana
si Abu Janda ini bebas bersuara di media sosial, begitu juga saat itu juga sudah dilaporkan juga bahkan oleh Pak JK kala itu. Namun masih belum ada tindak lanjutnya sampai hari ini. Bahkan dia tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat yang sempat dia singgung begitu. Ya, inilah. Kan ini kita mau ukur juga dari jajaran penegak hukum nih, kepolisian. Ya, jangan sampai diartikan orang bahwa ketika orang melakukan ini tidak ditindak, ya semua kejadian-kejadian yang besar hari ini, apakah di Poso, apakah di Ambon, apakah di tempat-tempat lain, itu tadinya kan kisah kecil sesungguhnya. Betul. Ketika kisah kecil ini, api kecil ini tidak dipadamkan, bisa menjadi api besar dia. Karena ini perlu sekali dari jajaran kepolisian ataupun dari jajaran penegak hukum harus menindaklanjuti kita, harus menyidik dia.